Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 2 Cidolog, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Cidolog. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat ya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan juga ya, hingga kita bisa berkumpul bersama di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, yaitu sekolah tempat mencari ilmu. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita semuanya, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu nama saya, jadi tidak perlu memperkenalkan diri atau perlu? Oh perlu. Saya Maya Sofa, asalnya dari Ciherang, Banjarsari. Jadi jika Bapak Ibu mau main-main ke sana, silahkan ya. Saya ke sini ke SD Negeri 2 Cidolog bukan untuk mencari-cari kesalahan Bapak Ibu, tapi saya diberi amanah untuk membersamai, mendampingi Bapak Ibu semuanya dalam berbagai hal gitu. Jadi kalau suatu hari saya pingin ngomong empat mata sama Bapak atau Ibu, ngingrewas ya, karena tugas saya mendampingi. Kalau suami istri di rumah ada pendamping dalam hidup, nah saya mendampingi Bapak Ibu semuanya ya, seperti itu. Jadi kita saling mengisi, kita sharing dalam hal apapun. Dan kewajibannya Pak Mantri, aslinya saya bertemu dengan Bapak Ibu guru itu kalau wajib banget dalam 1 tahun tuh 4 kali Pak Mantri. Jadi tiap triwulan itu 1 gitu ya. Januari, Februari, Maret 1 kali. April, Mei, Juni 1 kali. Jadi setiap 3 bulan tuh ada bertatap muka dengan Bapak Ibu gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau Bapak Ibu mau ketemu saya di kantor atau saya harus ke sini gitu. Ya misalkan ada apa-apa gitu ya Pak Mantri ya ke sini, ya insya Allah saya akan ke sini gitu, meskipun tidak nunggu yang per triwulan itu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nging disasaha abdi ge atos janten keluarga di dia gitu. Keluarga SD Negeri 2 Cidolog. Tadi ketika wawancara ada terkuak ada kata Bapak, alhamdulillah katanya guru-guru di sini itu generasi muda semua, pada melek IT katanya semuanya. Keren kan? Saya ingin membuktikan. Emang kelahiran tahun berapa kebanyakan ini? 87? 97? Oh. Satu kewajahan. Iya, saya ke tiap sekolah juga menerangkan ini. Maaf ya, bukannya apa-apa, supaya berbagi ilmu, sharing kan perlu ya Pak Mantri ya. Jadi menurut para ilmuwan, bukan menurut Maya Sofa ya Bapak Ibu ya, orang yang lahir antara tahun 46 sampai 64 di sini tidak ada? Tidak ada? Tidak ada ya? Itu ada Bapak? Oh 65. Oh nanti Pak lah. Pokoknya mah yang lahir 46 sampai 64 itu angkatannya atau generasi baby boomers ya. Nah angkatan ini karena tidak ada harusnya nggak usah dibahas, tapi supaya tahu karakternya itu mereka tuh kompetitif, berorientasi pada pencapaian, fokus pada karir, gila kerja. Itu tipe-tipe orang yang baby boomers yang lahirnya antara 46 sampai 64 gitu. Jadi mereka tuh apa tuh ya, senangnya tuh kerja, menunjukkan kinerja yang terbaik. Nah itu tipe-tipenya tuh seperti itu. Tapi ada kelemahan. Kelemahan mereka itu kadang tidak suka ketika dikritik. Nah jadi kalau Bapak Ibu tidak suka dikritik, berarti angkatan baby boomers. Makanya kalau bukan angkatan itu harus siap dikritik ya. Selanjutnya yang kelahiran 65 sampai 76, Bapak masuk ya? Oke,
Yang kelahiran 65 sampai 76 itu Gen X, ya, generasi X. Generasi X ini kalau menurut para ilmuwan itu namanya itu ada panggilan khusus latchkey kids. Jadi anak-anak yang butuh perhatian. Ya. Ini yang bukan menurut saya, Bapak, ini menurut ilmuwan ya. Jadi anak yang butuh perhatian. Kenapa bisa seperti itu? Karena tadi kan orang tuanya yang baby boomers gila kerja. Mereka cenderung kerja gitu. Anaknya ketoler-toler. Akhirnya mereka ini satu mandiri biasanya. Ya, mandi sendiri gitu. Terus mengutamakan work balance. Jadi kerja sama keluarga biasanya lebih imbang. Itu angkatan ini biasanya. Terus pandai beradaptasi, banyak akalnya. Nah, nggak tahu tuh banyak akalnya kayak gimana ya, seperti itu. Iya. Terus tipe-tipenya itu ingin membahagiakan dirinya sendiri. Karena merasa tadi butuh perhatian, akhirnya dia membahagiakan dirinya sendiri. Kadang-kadang tidak mempedulikan orang lain gitu. Ya maafin Bapak, maaf. Bukan kata saya, ini kata orang. Gitu. Terus ketika ada yang disuka, tidak menunda-nunda untuk menikahinya. Oh, itu angkatan ini. Cocok tidak ya? Oh, cocok. Mantap. Selanjutnya, yang kelahiran 77 sampai 94. Cung. Mana? Wah, nyaan banyak betul, Pak. Iya. Ini Gen Y. Gen Y. Gen milenial. Wah, keren. Tepuk tangan lah. Keren, inilah generasi milenial, Pak. Luar biasa kan, SD Negeri 2 Cidolog ini banyak sekali Bapak Ibu gurunya yang milenial. Ciri khasnya kan bagus, milenial itu satu, memiliki ambisi untuk bisa menguasai berbagai bidang. Tuh, Pak, kerennya. Mereka tuh punya ambisinya tuh wah, banyak. Ingin bisa A, B, C, D, E, F gitu. Jadi selalu kalau di film si Onyetman, Curious George, yang si topi kuning kan, jadi mereka selalu ingin tahu itu karakter milenial. Terus mereka dengan teknologi itu cepat bisa nerima. Beda dengan angkatan baby boomer sama yang Gen X ya. Terus terbuka pada perubahan. Nah, catat Bu yang itu Bapak. Terbuka pada perubahan. Jadi kalau ada kebijakan A datang sekarang, jangan alergi. Jangan lah hayo kurikulum teh ganti wae aing mah anger we. Ngajaran mah kitu. Itu pantas diucapkan oleh yang angkatan baby boomers sama Gen X rada pantas. Tapi kalau Gen milenial ngomong seperti itu sangat tidak pantas. Ya, karena Gen milenial itu terbuka pada perubahan. Jadi setiap ada perubahan kita terima, kita filter mana yang baik, mana yang tidak. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi apapun kurikulumnya yuk kita terima. Sekarang kurikulum merdeka, ayo jalani aja, jangan banyak mengeluhnya, ningsur ngarahuhnya. Seperti itu. Ah, ada naon cenah ieu teh CP segala. CP itu kan ngeunah cina tempe pakai aci kan itu. CP. Iya, padahal mah kan itu dari KI dan KD sama aja sebenarnya ya. Oke, jadi jangan tabu, jangan alergi dengan yang namanya perubahan karena gen milenial seperti itu. Terus karena segala sesuatu yang serba digital, anak-anak milenial pinginnya itu serba digital juga. Contoh, beli seblak DO. Beli apapun senangnya COD. Nah, itu anak milenial. Kalau yang baby boomers itu biasanya asalnya mere ongkir ka batur mending ngincik sorangan. Nah, seperti itu ya rata-rata. Oke, tapi hati-hati Bapak Mantri. Bapak kan banyak milenial. Hati-hati nih. Kelemahannya itu rentan sekali dengan yang namanya depresi dan stres. Nah, hati-hati Pak. Ada pusing. Iya. Jadi rentan sekali dengan, oh ini lagi stres. Stres. Obatnya iman dan takwa. Pak, ulah stres Pak. Bapak. Hati-hati ya. Jadi Bapak harus tahu karakter mereka Pak. Babarian depresi Pak. Gimana supaya Bapak Ibu tidak depresi? Nah, dia Bapak Ibu harus banyak belajar dari orang yang
yang lahirnya sebelum Bapak Ibu gitu kan, mereka itu misalkan work balance lebih imbang ya, lebih agak matang pemikirannya, walaupun kekurangannya pun banyak. Kita banyak kelebihannya, tapi tadi mudah depresinya itu. Makanya sekarang apalagi kalau yang ikut guru penggerak nih Pak, ada yang ikut guru penggerak tidak? Nanti pada daftar deh, pada daftar ya. Ade, Abi, Cung. Oh Pak Bebe, alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga dilancarkan. Baru apa? Mengajar, tinggal wawancara. Oke, saya kasih trik wawancara, Bapak ya. Oh, sip. Bapak ketika wawancara, Bapak ngingsiga orang Sunda. Ya, kenapa orang Sunda, Pak? Tahu nggak, Pak? Orang Sunda itu terlalu, oh mohon, oh ada abi mangarumaoskeun, amat tetiasa nanaon. Jangan, ketika wawancara jangan seperti itu. Kudu sombong. Ya, ketika wawancara, Bapak Ibu tuh harus balaga. Jadi balaga diperbolehkan ketika wawancara atau interview. Ya, ini survei membuktikan perusahaan besar seperti itu, Pak Mantri. Makanya kenapa bisa jadi loh, Pak Mantri, kenapa yang sekolah penggerak pada daftar nggak pada lulus? Bisa jadi terlalu ketika wawancara ngomongnya nyunda banget. Harusnya kan agak sombong seetik gitu. Alhamdulillah misalkan di sekolah saya guru-gurunya melek IT. Saya pun ada kekurangan karena jiwa-jiwa muda. Jadi saya yakin bisa membawa sekolah ini lebih maju lagi. Karena sombong. Narsis tidinya mah. Lebih baik narsis daripada minder apa baik-baik. Kayak kan wawancara gitu, Pak. Ari lulus sendiri nama kayak kuma Allah ya akhirnya. Jadi usaha ada sombongnya lah. Bakal. Iya memang seperti itu Pak Bebe. Angkatan berapa Pak Bebe? Angkatan 11. Iya. Tadi ada yang kelahiran antara 95 2012 ada? Berapa? Tahun berapa? 95? Oke. Nah, ini lebih keren lagi, bukan gen milenial, ini gen Z ini. Gen Z itu Pak Mantri melek teknologi. Jadi kalau ada alat-alat yang berbau IT cepat mereka itu. Cepat sekali ya. Terus karena terbuka bisa. Karena terbuka akses pengetahuan dengan mudah, Mbah Google, bagaimana saya untuk menuju ke Jelgong 1? Kau jawab kan? Mereka tuh pandai menggunakan itu kan. Oke, selanjutnya mereka itu suka sekali kerja di tempat yang penuh dengan tantangan. Nyata. Iya, dia pekerjaan yang banyak tantangan itu dia suka sekali gitu. Yang mengasah kreativitasnya dia. Makanya kalau di kota-kota besar banyak didirikan startup nih, perusahaan-perusahaan seperti itu, dan yang bekerjanya itu Gen Z. Gitu. Kelemahannya ya tadi mereka itu cenderung malas dalam hal-hal tertentu. Aduh Abi pisan cina nama. Iya karena dia itu kadang bobok juga di PPND ku teknologi. Ya, bangun tidur yang dibuka teknologi, mau tidur juga seperti itu ya. Nah, selanjutnya yang kelahiran 2012 sampai 2025 itu gen alpha. Berarti murid kita ya. Murid kita. Bagaimana ciri-cirinya? Para ilmuwan belum menulis di buku. Tugas Bapak Ibu lah. Gen alpha kayak gimana? Tinggali we gen ayeuna. Kan ingat, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Jadi kalau anak-anak sekarang senangnya kikituan, TikTok, ibu gen nurutan di kelas kali-kali kikituan gitu ya. Anak-anak suruh bahagia karena konsentrasi anak didik kita tuh hanya 10 menit ya. Ketika sudah 10 menit mereka tuh buyar kemana. Makanya ada yang udah lagi tepuk 1, yes, tepuk 2, oke, itu perlu jadi ada refresh ya. Nanti belajar lagi, aduh sekitar 10 menit ya. Nah ibu-ibu ciptakan, misalkan kulihat ibu pertiwi, nyanyi sautik atunya, atau udah itu lagi halo kalau baru, atuh kumaha kalau saya punya nyanyi, mau saya. Jadi materi nyampe, terusan anak-anak bahagia. Jadi Bapak Ibu tugasnya sekarang mengajarnya harus bahagia. Anak-anak didik juga akan menyerap energi bahagia Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu nggak? Tadi malam sebelum chat tidur, saya itu sudah membayangkan sekolah SD Negeri 2 Cidolog loh.
Saya bayangkan ada gurunya, ada kepala sekolahnya. Udah saya bayangkan dari malam. Akhirnya saya tidur. Ketika bangun tidur, saya bangun. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahin. Saya mau ketemu nih dengan guru-guru di SD Negeri 2 Cidolog nih. Gimana ya respon mereka pada saya? Jadi saya sudah mempersiapkan rindu dari malam buat Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan rindu saya dibales. Ya, oke. Jadi seperti itu. Kalau sudah tahu karakteristiknya, mangga Bapak Ibu bekerja sebaik-baiknya, lakukan yang terbaik. Kalau menurut para ilmuwan yang baik-baiknya ambil, yang buruknya hindari. Kalau milenial tadi anu mudah stres itu hindari, oke? Nah, selanjutnya untuk administrasi tolong dilengkapi supaya nanti pas akreditasi tidak berabe. Bagaimana atuh daya aku bingung maknya cina hayewe cina guru tenggus ngajar budak mau gulung administrasi. Ada komunitas kan di sini KKG? Iya, jadi silahkan manfaatkan itu komunitas. Terus di-share, tolong dong yang punya administrasi mengajar kelas 1, share di sini kayak gitu. Yang punya kelas 2 jadi saling. Nggak apa-apa, sekecamatan sami eusina, asal ulah sami tanda tangan we kabeh ngaberes. Kan ATM silahkan ambil, tinggal dibaca karena tetap ya Pak ya administrasi itu perlu. Terus administrasi mengajar model kalau itu RPP ya. Terus kalau yang Merdeka itu modul ajar sama saja lah, tetap sebagai pedoman supaya kita tidak keluar jalur gitu. Terus lagi, saya mau nanya nih, yang ngajar Merdeka siapa di sini? Kelas berapa? Kelas 1 dan 4? 1 dan 4 ya? Oke. Bedanya apa sih, Bu? Ada project. Supaya anaknya kreatif ya. Oke, sip. Jadi profil pelajar Pancasilanya itu ya. Bapak Ibu tahu isinya profil Pancasila ada berapa? Ada berapa dimensi, Bapak Ibu? 6 ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri. Panah kunang baking vokal akhir rawungku nyanyi nak. Oh gitu. Tips. Jadi orang nyanyinya tungtung nawungku. Yang sudah kurmar, KI dan KD lebur jadi apa? CP dianalisis jadi apa? TP disusun lalu jadi dari ATP. Oh, ya ada hal nama tarik. Silahkan. Tapi ada nggak modul ajarnya sekarang? Sip. Lengkap? Lengkap? Oke. Ibu kelas 1 ya, lengkap ya. Yang kelas 4-nya? Siapa yang kelas 4-nya? Ibu lengkap? Belum? Masih magang? Kalau yang kelas 2, 3, 5, 6 lengkap RPP-nya? Ayah sepali. Ayah sepali. Sudah ditandatangan oleh Bapak Mantri? Atau agenda harian? Agenda harian tiap hari diisi? Alhamdulillah Bu, udah setahunan. Oh, alhamdulillah. Nanti kita cek ya agenda hariannya. Terus daftar hadir ada? Ada. Daftar nilai? Ada. Gini nih Bapak Ibu, kita maklum aja karena punya kepala sekolahnya yang super sibuk. Jadi harusnya kan biasanya ada ibu-ibu PKK, perempuan Karalang Kuriling. Kalau ini mah bapak-bapaknya ini. Iya, ini sepertinya lulusan UI. Udar-ider. Jadi ini tuh kayaknya acara di sekolah Cina karena kesibukannya saking banyak. Nah jadi ulah mangpang mengpeng Bapak Ibu teh. Jadi mau ada Bapak mau tidak kita tunjukkan yang terbaik karena di sini kerjanya kerja tim ya.
kerja tim, bukan tidak ada Superman, Superboy, Superwoman, tapi super tim. Semangat ya. Terus tadi ya agenda harian ada yang tidak. Terus punya notulen rapat? Ada. No, jawab ibu wongkul ah. Yang lain ada? Oh ada. Alhamdulillah. Oke. Oh ada ini. Nu sakola mah duka di mana? Bapak nu sakola mana? Oh, aduh, atulah kadang-kadang sih Bapak meni sakadang juga. Oke, selanjutnya tadi nilai ada buku nilai? Jangan sampai gini Bapak Ibu, ketika ngasih nilai diimpleng banget nak sing si. Cing. Si ieu teh da alus ya. Ah, salapan. Cing. Si ieu teh cicing. Oh, mananya cicing. Oh, ulah gitu. Kalaupun mau begitu, itu nilai kadedeung ke di akhir. Kita lihat, oh si ieu teh ulangan hariana nu ayeuna peuting 5. Nu ieu peuting 4. Si ieu teh da bager asana kan gitu ya. Akhirnya tambahan nilai kadede. Jadi ulah sampai kan nepi ka bleng nilai, duh cicing si ieu mah ah kieu we. Jangan seperti itu ya. Supaya apa? Supaya tidak ada apa ya, kayak bisa dihisab ku Gusti Allah maknya cenah nu budak nilaina alus, cenah nilaina diimplang ku Bapak butut, pada budak ngahulang wae. Bisi ieu mah nya Bapak karena budak teh kan aya nu bangor teh cicing, itu kan pinter biasanya. Tapi kita mah menjudge-nya melabeli budak bangor, teu pantes boga nilai gede. Setiap anak punya kecerdasan masing-masing. Cara belajarnya pun kan ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik. Kinestetik kan tidak cicing. Kok itu berebut ka dieu, tapi tanya dia kadang bisa. Nah, jadi dari kognitifnya Ibu menilainya kayak gimana. Tapi jangan lupa sekarang ada karakter ya. Nah, bagaimana penanaman nilai karakternya yang profil pelajar Pancasila tadi. Ya, begitu Bapak Menteri. Oke, bilih bade aya nu ditaroskeun heula mangga mumpung abi di dieu. Mohon sok bilih nu bingung. Teu bingung-bingung aja. 6 7 Menyusul, Bu. Oh, menyusul. Baik, nanti saya tunggu pertanyaannya. Saya keluar teh ingetnya banyak. Ah, arek nanya eta abi teh. Da kitu geus kolot mah Pak. Siga namun abis siga Bapak kitu da isuk teh. Lah intinya hayu semuanya ya harus saling bahu membahu dan ingat semuanya terakhir Bapak Menteri jadi hati-hati untuk semuanya berlaku bukan hanya untuk milenial. Bagaimana supaya kita tidak terkena depresi ataupun stres? Caranya Bapak tentunya dulu Ibu juga pernah belajar di bangku SMP. Di SMA belajar ilmu fisika tentang tekanan. Kita ambil satu aja, tekanan pada zat padat. Tekanan pada zat padat rumusnya itu P, sanajan guru olahraga apa kan fisika? Ya, apalah, oke. Nih, menurut fisika, ini rumus asli loh ini. Nih, ini ya. Ini rumus fisika. P sama dengan F per A. P itu tekanan. Atau singkatan dari pressure. Ya, tekanan. Satuannya kan apa? Pascal ya. Selanjutnya F. F ini apa? Gaya atau force. Satuannya Newton. Terus yang A. A itu area. Luas permukaan. Apa sama dengan F per A? Tekanan sama dengan gaya per luas permukaan. Jika gaya yang diberikan besar, tekanan area atau luas permukaan kecil, maka tekanan akan besar. Jika gaya yang diberikan besar, tekanan juga tekanan wae, luas permukaan juga besar. Di sini tekanan akan imbang. Karena gaya ini diberikan besar, luas permukaan pun besar. Jadi tekanannya tidak akan besar. Kalau gaya yang diberikan besar atau kecil bebas, tapi luas permukaannya besar, tekanan kecil. Contoh, Bapak tahu entog, meri, hayam. Sakadang entog jeung sakadang hayam, sinapapah dina letak anu nyecep di mana? Hayam. Kenapa?
Karena luas permukaannya kecil. Kalau entok itu kan lebar karena dia punya selaput ya. Jadi tekanan yang diberikan pun yang ayam mah besar. Ya, sekali deh ya. Ayam itu luas permukaannya kecil, maka tekanannya besar. Kalau si entok luas permukaannya besar, makanya tekanannya kecil. Nah, ini bisa diterapkan ilmu fisika ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kita ingin tekanan dalam hidup kita tidak terlalu besar, maka perbesarlah luas permukaan. Areanya perluas. Dengan apa perluas areanya itu? Value kita, nilai diri kita, dengan ditambahnya ilmu gitu ya. Terus apalagi tambahlah keran-keran penghasilan kita. Kalaulah ini di sekolah yang pokoknya, yang utama, Bapak Ibu pulang sekolah bisa kerja yang lain. Tapi jangan sampai meninggalkan yang pokok. Karena ada ketika terjun di bisnis, sekolahnya katoler-toler, datang seenak dewe gitu ya. Dan memang hidup itu pilihan, mau milihnya mana? Bapak Ibu milihnya jadi guru kan? Fokus di sini dulu. Sampingannya itu ya buat nomor 2 tilu opatnya banyak. Contohnya mungkin saya tugas pokoknya di sini. Saya pun sama punya sampingan Bapak Ibu. 1 tukang dagang. Ya, dagang nama ayah anu cash anu kiri di Pak. Jadi bebas lah. Tapi kapan saya bekerjanya? Saya sepulang dari sini. Dulu pulang sekolah saya udah leader. Berapa lo waktu saya masih ngajar di SMA 1 Banjarsari, pulang itu dulu jam 2 ya. Pulang sekolah saya keliling ke warung-warung nganterin makaroni Bapak Ibu. Saya nyimpen makaroni tiap warung se-Banjarsari. Makaroninya itu dari Cikoneng ngambilnya ya. Jadi kalau ngambil makaroni itu saya gegerubang juga tukang kerupuk badagnya. Perkasa eta aww-nya eta Sena di Warrior Princess ke sananya ke warung-warung udahlah bertahap. Terus pernah juga saya memproduksi sendiri makanan semprong ya. Dan katanya semprong buatan saya enak sekali Pak, tapi saya marud bahu lama apa sih namanya? Hoream ka Banjarsari eta jadi jam 3 Januari tanggus marud. Demi apa tuh? Demi duit ya katanya marud. Terus bikin adonan membakar di yang dulu mah kompor minyak tanah kan? Bawa minyak tanah. Dibakar lah ini truk diambil geleng kana panangan. Jadi tangan saya nggak ada lembut-lembutnya. Jadi karena ini tukang nyeunan eta bahwa jadi panas. Jadi ini heras tangan saya tuh keras gitu. Alhamdulillah dari jualan semprong saya punya motor. Luar biasa kan? Nah, cuma waktu itu saya jadi GBS ya 2003-nya itu. Itu 2002 ya bikin semprong. 2003 saya mulai GBS, produk semprongnya itu mulai berkurang Pak Mantri. Kenapa berkurang? Karena saya tahu tugas pokok saya malu sama SK gitu. Yang lain tuh teman saya banyak yang ingin jadi GBS tapi nggak lulus. Saya udah lulus terus saya mau ogah-ogahan gitu. Kayaknya saya fokus ke sana buat semprongnya dikurangnya 3 kilo jadi bikinnya 1 kilo aja gitu. Terus. Nah, sampai apa ya, punya anaknya semakin banyak. Jadi nggak ada pekerja lagi. Emang saya sendiri sih nggak punya. Jadi nggak apa tuh namanya? Nggak ada karyawan, nggak mau menularkan ilmu saya, makanya di sini jangan pelit ilmu tuh di sini. Coba kalau dulu saya punya karyawan, papatahan, itu kia, tentu produksi semprong saya besar ya. Tapi karena saya pelit waktu itu, pelit ilmu, apa batul ilmu, nanya digugulung ke sorangan, ya udah saya punya kesibukan lain, udah mentok. Jadi mohon Bapak Ibu kedua ilmu sok koret ninja abinya, gitu. Nah ya Bapak Ibu tetap semangat. Masalah hadapi dengan senyuman. Jadi lamun dia matak pantas nggilo surah seri solangannya. Ya nggak apa-apa, pokoknya tetap enjoy, tetap happy, lakukan yang terbaik. Jangan putus asa, jangan terlalu banyak merendahkan sama orang lain.
Bagaimana orang lain mau percaya sama Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sendiri tidak percaya pada Bapak Ibu sendiri? Ya, harus pede bahwa Bapak Ibu punya potensi yang tidak dimiliki oleh orang lain. Tetap semangat dalam bekerja, karena tidak ada yang nunarosan, sakitu bae kasadayana. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.